Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewita, jumpa lagi. Kita hari ini akan melihat konstruksi daripada block chamber demit anu ya. Ini tidak dalam rangka menjustifikasi produk tertentu, tetapi memang kita melihat dari sisi keilmuan ya. Terutama bidang saya di pneumatik sistem terkait dengan penggunaan dalam unit ini. Jadi ini ada yang baru itu sudah ada ininya, manometer couplernya. Nanti ini bisa disambungkan ke regulator Pak. Kemudian levernya, side levernya. Kemudian ini cancelnya, dan ini adalah picunya ya. Saya lihat model picunya sekarang ini lebih simpel ya, dan ini saya lihat lebih mudah kita mengatur karena di sini sudah ada settingan dan lain-lain. Ini cukup empuk ya. Kita akan lihat di dalamnya dari apa namanya blok ini ya. Oke, kita akan mulainya pertama dari sini ya. Ini kita buka dulu. Nanti ini nggak saya buka semuanya, hanya bagian depan aja. Saya menggunakan ini aja biar cepat. Oke, saya lihat bautnya ini bagus di stainless. Kita simpan di sini. Kemudian kita buka ini, kita buka cancelnya. Ini kita ganti. Nah, ini baut tanamnya saya lihat stainless juga nih. Kemudian di sini, di sini, di dalam sini. Piston palu ya, hammer ke sini. Nah ini, ini dipasang o-ring. Mana o-ringnya agak longgar ya, oke, nggak masalah. Kemudian kita buka bagian ini. Ini model sekarang seperti ini untuk pisernya. Ini berarti berbentuk kotak ya, kita harus buka ini dulu. Besar ini. Ini kita buka dari sini. Udah kebuka bautnya. Bautnya stainless. Kemudian ini kelihatannya tinggal langsung ngangkat aja ya. Mana nih konstruksinya? Oh iya. Ini bagus nih. Kalau ini rusak, ininya aja yang diganti nih. Bentuk ininya, sistemnya. Kemudian ini cancelnya. Bagus ini, stainless nih. Nah, terus kemudian kita buka ini. Nah, ini. Kalau yang ini nih, kelihatannya ini berbeda ini. Biasanya kalau yang lama-lama itu pakai belah, ini udah pakai kunci L. Jadi relatif lebih ini. Ini bisa diputar. Kalau ininya pakai dural. Pernya ini krim untuk peredam pentokannya ini menggunakan peredam ya, depan belakang ini, jadi dia semakin halus getarannya. Nah, kemudian ini palunya. Nah, ini cukup rapi, pengerjaan cukup rapi.
udah nggak ada lagi. Kemudian bagian sini ya, ini kita buka konektor. Ini konektor biasa dengan lubang yang kecil. Ini mili ya, 6 mili sepanjang ini dalamnya. Kalau ini untuk paintball ya berarti segini nih, 20. Nah, nanti ini bisa dibesarkan lagi atau supaya volumenya bertambah ya. Selanjutnya ini kita lihat valve-nya. Nah, bisa manometer. Nah, ini terkesan besar ya, terkesan. Nah, ini tambahan ruang ledak. Ini tapi dalamnya ini 10. Nah, 10 25 dikurang 50, jadi 10 ini. Nanti kita hitung volumenya. Kemudian ini valve-nya. Valve-nya menggunakan stainless juga dengan konstruksi tirus ya, konus. Ini untuk mengurangi turbulen. Jadi untuk mengurangi turbulensi dia dibuat tirus, artinya aliran udara menjadi laminar keluarnya. Ini juga mengurangi blowback yang terjadi pada unit ini. Oke. Kemudian ada lagi ya. Udah, saya rasa itu. Ini panjang totalnya 175, tinggi totalnya 85, dengan tebal 28. Ini 28. Kalau kita lihat dari sini, dipotong ini sekitar ketebalannya dindingnya 3 mili ya. Ini jangan terlalu besar, sahabat. Maka disarankan ini menggunakan regulator ini. Kalau terlalu besar, karena ini tipis, nah ini risikonya cukup tinggi. Nah, satu lagi, ini apa ini? Apa ini? Kita buka. Ini M10. Ini bisa difungsikan untuk manometer ya, manometer di sini. Kalau tidak, ini bisa dipakai untuk drain ya, membuang udara ketika tabungnya di sini ada udara ya. Ini bisa menggunakan ini, dibuka, atau bisa dipasang manometer ini. Ada optionnya yang dibuat untuk kita ya. Oke. Nah, kalau kita lihat konstruksi dalamnya, ini ruang yang ledaknya cukup besar ya. Ini digabung juga menjadi sangat besar ya. Ini tembus ke sini langsung tuh ya, besar. Nah, kita akan hitung untuk yang di sini 55 kali 18. Ini silnya nih, 55 kali 18 berarti 18 kali 18 sama dengan kali 0,785 sama dengan kali 55. Jadi volumenya sekitar 13 cc ya, 13,9 ya. Nanti dikurangi ini, sorry ya, ini 15, berarti 55 kurang 40 ya, ulangi lagi, berarti 18 kali 18 diameternya sama dengan kali 0,785, itu V per 4 sama dengan kali 55 kurang 15, 40. Sorry. Jadi volume yang ada di sini 10,1. Kemudian yang di sini sama 18, cukup besar. Panjangnya 45 dikurang untuk ini, dikurang ini 45 dikurang ini, dikurang 13, berarti 32 aja. Kita hitung 18 kali 18 sama dengan kali 0,785 sama dengan kali 38. Di volume di sini 9,6 yang ada di sini. Oke. Terus kemudian ini kita hitung juga nih,
Kalau kita hitung berarti sepanjang ini tadi udah dikurangin 25, 10, di sini 13 ya, 13 nya sepanjang 10. 13 kali 13 sama dengan kali 0,785 sama dengan kali 10. 1,3 ininya aja 1,3. Kemudian yang di dalamnya 25 dikurang 10 berarti 15 ya. 10 kali 10 sama dengan kali 0,785 sama dengan kali 15, 1,1 gitu ya. Ini kalau kita hitung total ini berarti volumenya yang ada di sini. Nah, ini cukup lumayan nih. Jadi volume total dengan yang ada di sini ketika dipasang itu 22,1 cc ya. Nah, ini udah mencukupi karena kalau nanti volume di serulingnya itu kan 9 cc ya kalau panjang 65 ya. Ini udah mencukupi, tetapi dari sisi teori pneumatik ini belum, jadi bisa minimal 4 kali ya. Jadi kalau 9 kali 4 berarti kan 36 ya. Iya, 9 oh iya 36 ya. Jadi kalau ini 22 kita membutuhkan sekitar 12 cc lagi ya. Nah, ini nanti bagaimana caranya untuk mendapatkan 12 cc, tapi dari sisi untuk kebutuhan rasio kecukupan yang ada di seruling itu sudah cukup. Itu saja sahabat review kita hari ini. Dan ini maaf, ini yang menjadi masalah ini adalah nanti ini dratnya 20 ya. Ini drat 20 ini secara umum ini berbeda dengan yang lain-lain. Jadi kalau kita mau nyari connection ini agak sulit nih, karena ini M20 biasanya M18 atau 5/8 umumnya ya, generalnya ini 20. Jadi ini sulit nanti konektornya. Ini juga ini sama 20 gitu ya. Jadi khusus, jadi kalau misalkan kita mau ganti-ganti ini kelihatannya untuk nyari ini agak sulit nih. Ini ada kostum. Itu saja sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.